Peristiwa aspirasi rakyat atau Tritura adalah gerakan penolakan terhadap PKI yang terjadi pada tanggal 10 hingga 16 Januari 1966, merupakan peristiwa lanjutan setelah peristiwa berdarah G30 SPKI. Gerakan ini dipelopori oleh Fahmi Idris dan Rusdi Husin di salah satu fakultas yang ada, Universitas Indonesia. Rusdi, saya tidak bisa diam saja melihat kondisi negara seperti ini. PKI sudah semakin kuat, dan kau pun tahu itu. Mereka adalah ancaman nyata bagi bangsa ini. Gerakan 30 September kemarin sudah cukup membuktikan itu. Saya setuju, Fahmi. Tapi kita harus lebih dari sekadar bicara. Kondisi politik semakin kacau. Rakyat semakin menderita. Harga-harga melambung tinggi. Mahasiswa seperti kita susah mendapatkan kebutuhan pokok. Apa yang kau pikirkan, Fahmi? Saya setuju. Itulah sebabnya saya dan kau harus segera bertindak. Kita punya tanggung jawab besar terhadap suara-suara rakyat. Kita harus membawa suara rakyat ke depan pintu gerbang istana. Saya dan kau dan semuanya harus turun ke jalan. Jika memang seperti itu, kita harus punya tuntutan yang jelas. Kita harus memiliki suara yang bisa didengarkan oleh mereka. Bukan soal PKI, tapi soal kesejahteraan rakyat. Lihat kondisi ekonomi sekarang. Harga-harga beras semakin tinggi. Rakyat semakin miskin. Kamu benar. Saya berpikir kita perlu fokus kepada 3 hal. Yang pertama, pembubaran terhadap Partai Komunis Indonesia. Dan yang kedua, membubarkan dan membersihkan kabinet yang berisikan menteri-menteri yang terlibat atas gerakan 30 September kemarin. Dan yang ketiga, kita harus mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Dan aku yakin 3 poin ini bisa menjadi dasar pergerakan kita. Tiga tuntutan rakyat itu cukup kuat. Bagaimana jika kita menamainya Tritura? 3 tuntutan rakyat. Dengan Tritura, kita bisa menggerakkan massa mahasiswa. Kita beritahu organisasi kami dan yang lainnya. Dengan begitu, kita bisa menjadikan suara ini suara yang bisa didengarkan. Kejadian ini merupakan cikal bakal terbentuknya Gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Fahmi Idris dan Rusdi Husin berhasil memimpin para mahasiswa dan bertindak sebagai koordinator organisasi kami di kampusnya untuk melakukan tuntutan Tritura. Organisasi ini kian membesar hingga mencakup seluruh lapisan masyarakat. Gerakan ini menyebabkan beberapa kerusakan infrastruktur di Jakarta. Peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 10 Maret yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1966. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir di rapat hari ini. Kita berada dalam situasi yang sangat penting. Negara kita sedang mengalami krisis yang dalam. Kita perlu mendengarkan pendapat masing-masing dari Anda sekalian untuk menentukan langkah-langkah ke depannya. Keadaan sosial politik di masyarakat semakin tidak stabil. Banyak yang merasa ketidakpastian. Kita perlu mengambil tindakan segera untuk meredakan ketidakpastian ini.
saya setuju dengan pendapat dari Bapak Presiden. Banyak gerakan mahasiswa dan organisasi sosial yang mulai menuntut perubahan, dan kita harus mendengar aspirasi mereka. Tapi kita juga harus menjaga ketertiban dan keamanan di negara ini. Di luar sana menyatakan bahwa ada pasien medis memang sudah menuju bisa presiden dan kemungkinan ingin menyebut pelaksanaan sidang rapat hari ini. Dan saya sarankan kepada Bapak Presiden untuk segera meninggalkan ruangan sidang rapat ini dan segera di istana. Baik. Nah, saya serahkan rapat hari ini. Kita bersama baikkan. Latihan sebelumnya. Rapat hari ini telah terjadi perkembangan terbaru. Untuk hari ini, saya cukupkan rapat hari ini dan saya serahkan rapat hari ini kepada Yohanes Limena. Saya pergi. Keputusan hasil dari sidang pertemuan kabinet 100 menteri tidak ada sama sekali hasilnya. Oleh karena itu, kita sebagai perwakilan Angkatan Darat harus mengambil inisiatif, yang dimana kita harus menyusul Bapak Presiden di sana. Oleh karena itu, kita agar memastikan Presiden Soekarno tidak tersendiri dan juga tidak terpengaruh oleh menteri-menterinya. Dan juga kita harus meyakinkan bahwa Angkatan Darat tetap berada di sisi Soekarno dan tetap setia pada pemerintahan Soekarno. Mengerti? Mengerti? Siap, mengerti. Oleh karena itu, mari kita ke Istana Bogor. Selamat sore, Sore. Bapak Menteri. Sekarang kami ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Apakah bersedia? Tunggu sebentar lagi, Pak Presiden sedang istirahat. Siap, kalau begitu. Kami akan siap menunggu. Selamat sore, Pak Presiden. Ada maksud apa kalian datang kemari? Kami datang ke sini hanya untuk memberitahu sebuah pesan. Silakan Bapak, silakan duduk terlebih dahulu. Apa kabar, bagaimana kesehatan Anda? Alhamdulillah. Maksud kedatangan kami pada hari ini adalah agar meyakinkan Bapak agar bahwa Angkatan Darat tidak meninggalkan Bapak sendirian, dan juga meyakinkan Bapak bahwa Angkatan Darat tetap setia di bawah pemerintahan Bapak. Mau kosong. Saya tahu tujuan kalian datang kemari. Kalian pasti ingin menurunkanku dari kepemimpinanku saat ini. Sudah, buang-buang waktu kalau aku ngomong bersama kalian. Tidak seperti itu, Pak. Kami maksud seperti ini juga. Ada antara lain seperti kami merekomendasikan Bapak agar Bapak segera membuat sebuah surat perintah kepada Jenderal Soeharto sebuah pengalihan keamanan, Pak, untuk menjaga isu-isu yang tidak baik terhadap Bapak, Pak. Jadi itu tujuan kalian? Benar, Pak. Baiklah. Akan saya buatkan surat perintah. Siap, Pak. Tunggu di sini. Siap, Pak.
Selamat sore, Jenderal. Selamat sore. Bagaimana kabar Anda? Cukup membaik. Hasil dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden di Istana Bogor tadi. Sudah ada hasilnya, Pak. Sebuah surat perintah yang diberikan kepada Bapak. Silakan Pak, dibaca terlebih dahulu. Baiklah. Dengan dinyatakannya surat ini yang telah ditulis oleh Presiden, maka saya akan mengambil alih kekuasaan negara ini semenjak surat ini ditulis. Siapa? Sahabat Pak. Pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok merupakan peristiwa kunci pembentukan ASEAN yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kala itu, Asia Tenggara sedang menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, sosial, termasuk konflik-konflik internal yang disebabkan Perang Dingin. Negara Asia di Tenggara merasa perlunya kerjasama untuk menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini adalah sebuah momen bersejarah bagi kita semua, terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita berkumpul di sini untuk menandatangani deklarasi Bangkok yang akan menjadi fondasi dasar kita semua agar dapat bekerjasama di antara negara kita. Betul sekali Adam, dengan adanya ASEAN, kita dapat bekerjasama untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik di kawasan kita. Ini adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan bersama. Dengan kerjasama yang erat, kita mendorong pembangunan sosial dan budaya, serta memperkuat hubungan antar negara. Kita saling mendukung satu sama lain. Itu, kita juga harus memastikan bahwa kita menjaga perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin negara-negara yang berdaulat. Dengan ini, kita berkomitmen untuk memajukan kerjasama dan dialog antar negara. Semoga ASEAN menjadi platform yang kuat untuk pembangunan dan kemajuan di kawasan kita. Ingat, ASEAN bukan hanya tentang kerjasama, tetapi kita juga harus saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Dengan prinsip ini, kita bisa membangun kepercayaan di antara kita. Saya berharap dengan kerjasama ini dapat mempererat hubungan antar negara dan dapat memberikan dampak positif bagi negara satu sama lain. Mari kita tandatangani dokumen ini dan memulai babak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Saya juga berharap semoga perjalanan kita dalam ASEAN ini dapat membawa kedamaian dan kemakmuran rakyat di kawasan Asia Tenggara. Dan demikian, mari kita tandatangani perjanjian Association of Southeast Asian Nation. Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi latar belakang etnis Tionghoa menjadi korban pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta adalah pengusaha Tionghoa mendominasi perekonomian. Adanya relasi antara pengusaha Tionghoa dengan pengusaha Orde Baru, status kewarganegaraan, dan sentimen anti-Tionghoa.
Jangan orang Cina ini. Orang Cina ini telah merampas harta kita. Peristiwa penting tersebut merupakan tanda dimulainya Orde Baru. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, mari kita tanda tangani perjanjian Association of Sea South Area atau Orang Cina ini telah merampas harta kita.